Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada subtema 3, lingkungan sekolahku. Namun sebelum melanjutkan belajar, Ibu Guru ingatkan kembali bahwa jangan lupa berdoa ya, supaya hari ini kamu dapat belajar dengan baik. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-3. Nah, anak-anak, duduklah dengan sikap yang baik. Aturlah jarak antara mata dan bukumu. Letakkanlah bukumu di atas meja dengan benar, serta peganglah pensilmu dengan baik. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 80 sampai halaman 100. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolahku. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihan. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Anak-anak, sekolah adalah tempat kita belajar bersama dengan teman-teman. Bukan hanya untuk belajar. Sekolah juga adalah tempat kita bermain, bertemu bersama dengan teman-teman. Tapi, sekolah kita harus bersih dan rapi, harus asri, harus sehat, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjaga kebersihan sekolah kita. Nah, anak-anak, ini adalah cerita sekolahnya Lani. Di sana banyak pohon, ya. Sekolah Lani bersih, sehat, dan asri. Nah, sekarang bagaimana dengan sekolah kamu ya? Nah, sekarang Ibu tahu bahwa kamu belum pernah datang ke sekolah karena masa sekarang adalah masa pandemik. Nanti kalau sudah selesai masa pandemik ini, maka kamu dan Bu Guru bisa bertemu di sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Nah, nanti kita di sana bertemu dengan teman-teman dan belajar bersama. Namun anak-anak, tugas untuk menjaga kebersihan sekolah adalah tugas kita bersama, ya. Kita harus memelihara lingkungan sekolah kita. Mari kita membaca cerita di bawah ini. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Anak-anak, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti di sekolah, ya. Supaya lingkungan sekolah kita bersih dan sehat, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah supaya lingkungan kita bersih, nyaman, dan hijau serta asri, maka kita harus bisa menanam pohon di sekolah kita atau merawat tanaman-tanaman yang ada. Dengan cara bagaimana? Ya, kita harus menyiram tanaman yang ada di sekitar sekolah kita, ya. Nah, anak-anak, ruangan kelas juga kita harus jaga kebersihannya. Nah, nanti kalau kita sudah sekolah, kita akan bagi petugas atau piket yang menjaga kebersihan, ya. Tapi walaupun ada piket, ya, tugas kita semua adalah menjaga kebersihan kelas, ya. Ibu Guru selalu ingatkan jangan buang sampah sembarangan, ya. Kalau buang sampah harus di tempatnya. Nah, anak-anak,
buang sampah di tempatnya adalah bukan hanya di sekolah saja. Di rumah juga jangan buang sampah sembarangan ya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak semua harus bisa bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, setelah membaca nyaring, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, persatu, apa judul bacaan tersebut? Tadi di buku paket kamu halaman 81 ya, apa judul bacaannya? Judul bacaannya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 kamu bisa kerjakan sendiri di buku paket kamu ya, halaman 82. Perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Nah, apa sih artinya ungkapan perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi ya, menyuruh, memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sana tadi ada beberapa kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah juga bisa berupa larangan, ya. Jangan. Itu adalah perintah. Perintah harus dilakukan, ya. Dari bacaan yang tadi di buku paket kamu halaman 81, ya, ada 2 kalimat perintah. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, buanglah sampah di tempatnya. Itu adalah kalimat perintah, ya. Anak-anak, tuliskan kalimatnya di bawah ini. Nah, kalimat perintah yang tadi kamu tuliskan di titik-titik yang ada di halaman 82, ya. Berikan tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Ya. Yang pertama, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Itu kalimat perintah bukan? Ingat, kalimat perintah itu adalah bisa berupa larangan atau memerintahkan seseorang melakukan sesuatu. Nah, kalimat nomor 1 bukan. Nomor 2, buanglah sampah di tempat sampah. Itu adalah kalimat perintah. Kenapa kalimat perintah? Karena ada kata buanglah. Nah, berarti itu merupakan kalimat perintah. Nomor 3, 4, dan 5 anak-anak kerjakan sendiri di buku paket halaman 83 ya. Sekarang mari kita berdiskusi. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya. Nah, anak-anak, ya, kita ya atau anak-anak beserta dengan guru atau semua yang ada di sekolah itu namanya adalah warga sekolah. Ya, warga sekolah itu adalah siswa, guru, kepala sekolah, ibu kantin, ya, petugas kebersihan itu adalah warga sekolah. Nah, tugas warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Nah, anak-anak, supaya sekolah atau kelas kita bersih, kelihatan rapi dan nyaman, maka kita harus merapikan
seperti peralatan di dalam kelas, kursi-kursi disusun rapi, bunga-bunga disusun rapi, serta pajangan-pajangan juga bisa disusun dengan indah supaya kelihatannya kelas menjadi indah dan nyaman ditempati. Anak-anak, salah satu hiasan kelas adalah Garuda Pancasila. Nah, nanti kalau kamu masuk di kelas, maka kamu lihat di dalam kelas ada salah satu pajangan yaitu Garuda Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Ayo, bagaimana? Ada yang sudah lupa atau masih ingat? Nah, bunyi sila pertama coba kita sama-sama sebutkan. Ya, bunyi sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Sila kedua bunyinya adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Lambangnya adalah rantai. Nah, sekarang kita menyebutkan ya bunyi sila ketiga serta lambangnya. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, coba diingat-ingat ya. Pancasila, bunyi sila ke-1, kedua, dan ketiga, serta lambang-lambangnya. Nah, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Mana? Coba lihat. Nah, setelah itu, perhatikan buku paket kamu. Halaman 85. Nah, di bawah ada beberapa warna. Ada kuning, ada hijau, ada biru, ada merah, dan ada oranye. Perhatikan bunyi sila-sila Pancasila. Tugas kamu adalah menentukan mana bunyi sila ketiga warnanya apa. Dan berilah tanda centang pada kotak yang warna tepat. Yang kuning, kemanusiaan yang adil dan beradab. Benarkah itu bunyi sila ketiga? Salah. Jadi kamu cari mana bunyi sila ketiga dan kamu centang warnanya. Setelah mengingat bunyi sila ketiga, kini kita akan mengingat lambang sila ketiga. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Pada buku paket kamu halaman 86, ya, kamu bisa fotokopi terlebih dahulu. Karena kalau tidak difotokopi langsung digunting, maka halaman 85 nanti tergunting. Oleh karena itu, halaman 86 kamu bisa fotokopi atau kamu bisa print dulu, minta bantuan orang tua ya. Setelah itu, yang sudah kamu fotokopi atau yang sudah kamu print, kamu potong-potong dan susun di buku paket kamu halaman 86 di kotak yang kosong ya. Susun menjadi sebuah lambang sila ketiga Pancasila. Mengerti ya? Ya, pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Nah, perhatikan ini bentuknya apa? Bentuk daun. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut urutan cara membuatnya. Nah, bagaimana cara mencetak gambar 3 dimensi berbentuk daun? Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Yang kedua, masukkan
adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lepaskan tanah liat dari cetakannya. Selanjutnya keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Anak-anak, ya, karena kita sekarang tidak boleh kemana-mana, ya, karena masih situasi pandemik. Nah, kamu bisa ganti tanah liat ini menjadi lilin mainan atau plastisin. Nah, kamu bisa praktek sendiri, ya. Untuk sementara hasil cetakanmu selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas sekolah kita. Sekarang mari kita berlatih. Buka buku paket kamu halaman 90. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Ya, perhatikan ya gambarnya. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Berikut ini gambar urutan gerak squat jump. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumnya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Perhatikan gerakannya ya. Gerakannya ada yang tolakan, lalu melayang ke atas, kemudian mendarat ya. Nah, anak-anak bisa praktekkan sendiri di rumah. Berikut percakapan Pak Guru dan Edo. Edo, mengapa kamu buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Pak Guru, saya lupa. Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Baik Pak, sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Anak-anak, ingat sekali lagi jangan suka membuang sampah sembarangan ya. Bukan hanya di sekolah saja, di rumah pun kamu harus terapkan ya, kebiasaan baik membuang sampah di tempatnya. Nah, sekarang coba praktikkan percakapan yang berisi ungkapan perintah tersebut. Sebagai latihan adalah praktekkan membaca percakapan antara Edo dan Pak Guru. Lakukan bersama dengan orang yang ada di rumahmu ya. Sekarang amati gambar ini. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Anak-anak yang bertugas atau yang mempunyai tanggung jawab menjaga lingkungan sekolah adalah semua warga sekolah, termasuk anak-anak, termasuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ya, dan semua orang yang ada di lingkungan sekolah.
kita harus memiliki rasa persatuan. Rasa persatuan seperti apa, Bu Guru? Rasa persatuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Ya, rasa persatuan itu adalah merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa tadi bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Untuk hal-hal yang baik, kita harus mempunyai atau memiliki rasa persatuan. Ya, ingat, kita harus memiliki rasa persatuan. Apakah kamu masih ingat bunyi sila ketiga? Tuliskan di bawah ini. Nah, tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila di buku paket kamu halaman 94. Lalu perhatikan gambar di dalam lingkaran di bawah ini. Beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Apa tadi lambang sila ketiga? Lambang bunyi sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, sekarang kamu warnai lingkaran pohon beringin saja. Ya, semua pohon beringin. Selain pohon beringin tidak perlu dikasih warna ya. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Nah, Ibu Guru dan Dayu, ya. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Baik Bu, segera saya laksanakan. Di sana ada kalimat perintah yang dikatakan oleh Bu Guru, yaitu bersihkan papan tulisnya ya. Dayu menanggapi dari kalimat perintah itu dengan baik dan sopan. Tanggapan dari kalimat itu adalah, "Ya Bu, segera saya laksanakan." Itu adalah tanggapan dari kalimat perintah Bu Guru. Dan itu kalimat tanggapannya sangat baik. Selanjutnya, Ibu Guru memerintahkan lagi atau memberikan kalimat perintah lagi. Edo, jangan lupa membersihkan bekas pekerjaanmu. Edo jawab atau Edo menanggapinya dengan kata, "Siap Bu." Gitu ya. Selanjutnya Ibu Guru memberikan kalimat perintah lagi. Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. Bersihkan sampah di bawah mejamu. Itu adalah kalimat perintah. Nah, tanggapan dari kalimat itu adalah, "Baik Bu Guru." Nah, anak-anak dalam menanggapi kalimat-kalimat atau seperti kalimat perintah ya, kalimat ajakan, kita sudah banyak belajar tentang kalimat ya. Kamu harus menanggapinya dengan kalimat yang sopan dan santun. Kalimat yang baik ya. Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintahkan orang tua kita ya anak-anak, kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun ya. Siapapun, berarti bukan hanya Bu Guru, bukan hanya orang tua, siapapun. Nah, harus menanggapinya dengan baik. Kamu sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Anak-anak, pada buku paket kamu halaman 96, di sana ada kalimat yang belum tersusun ya, atau kata-kata yang belum tersusun. Nah, tugas kamu adalah atau latihan kamu adalah menyusun dulu kata-kata menjadi kalimat perintah yang baik.
pada buku paket kamu halaman 96. Perhatikan nomor 1, sampah pada buanglah tempatnya Ani. Bagaimana cara kita untuk menyusun kata-kata itu menjadi kalimat perintah? Maka susunlah dengan baik. Nah, misalnya seperti ini. Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menanggapi kalimat itu? Kamu menanggapi kalimat nomor 1 yang sudah kamu susun ya di halaman 97. Nah, di sini ya. Tulis tanggapannya di bawah ini. Kalau nomor 1 yang ditanggapi, berarti tulis tanggapannya di nomor 1. Di buku paket kamu halaman 96, kamu susun nomor 2, ya, kalimat yang nomor 2, kamu susun, dan tanggapannya di halaman 97 nomor 2. Demikian nomor 3 dan nomor 4, kamu susun kata-katanya menjadi kalimat, dan tanggapannya ditulis di nomor 3 dan nomor 4. Nah, anak-anak, jika masih belum mengerti, nanti minta bantuan mama atau papa, atau kamu bisa bertanya kepada bu guru. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Anak-anak, di sini ada beberapa ya, alat timbangan sederhana. Ya. Alat yang diperlukan adalah gantungan baju. Gantungan baju adalah merupakan alat timbangan sederhana. Namun itu tidak pasti, tidak sama dengan timbangan yang sebenarnya. Hasilnya tidak sama atau beratnya tidak sama ya. Ini hanya sederhana saja ya. Di sana kita siapkan hanger atau gantungan baju. Biasanya ya di rumah ya, ada ya. Terus kelereng sebanyak 5, koin sebanyak 3, dan kantong kresek transparan. Transparan berarti kantong kresek yang bening atau yang putih yang bisa kelihatan benda di dalamnya. Selanjutnya, ya, siapkan alat penimbang yaitu gantungan baju. Terus yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan, ya, kedua ujung gantungan baju. Lalu masukkan benda yang akan diukur di salah satu plastik, misalnya botol aqua, dengan masukkan satu kelereng, atau masukkan kelereng dan koin sehingga kedua plastik seimbang. Misalnya di kantong yang satu kamu kasih satu botol aqua, di kantong yang satunya kamu isi satu kelereng dan satu koin. Kira-kira seimbang atau tidak? Kalau tidak seimbang, maka kamu bisa tambahkan koin atau kelereng lagi sampai benda itu bisa seimbang ya. Catatlah berapa. Perhatikan ya, buku paket kamu halaman 98. Catatlah beberapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya. Catat hasilnya. Nah, kamu bisa lakukan ini di rumah ya. Dengan benda yang ada saja. Kalau tidak ada kelereng, kamu bisa memakai benda yang lain. Ya. Tapi yang pasti kamu memakai gantungan baju sebagai alat timbangan ya, supaya semuanya sama. Nah, kalau susah untuk mendapatkan kelereng, kamu bisa memakai benda yang lain, silahkan. Dan hasilnya kamu tuliskan di buku paket kamu di tabel halaman 98. Ingat, kalau kamu timbang ya, sampai benda itu seimbang atau
timbangannya seimbang ya, rata. Tidak ada yang berat sebelah. Ya, dan kamu perhatikan. Selanjutnya, kamu sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana dan hasil pengukuran di atas, apa yang paling berat dan apa yang paling ringan. Nah, nanti kamu akan tahu jawabannya ketika kamu sudah praktek sendiri ya. Sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Nomor 1. Gambar A dan gambar B. Gambar A yaitu 7 kelereng dan 1 botol. Gambar B 5 kelereng. Jadi, mana yang lebih berat? Gambar A. Kenapa gambar A? Karena kelerengnya lebih banyak ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3, kamu kerjakan di buku paket halaman 99. Dan untuk nomor 4 dan nomor 5, kamu kerjakan di buku paket halaman 100. Ya, bisa ya? Nah, sekarang Ibu berharap kamu bisa lebih mengerti lagi dengan cara ya, diulang lagi untuk belajar. Jangan hanya sekali saja. Setelah kamu menonton video ini, pelajari buku paket kamu. Setelah itu kamu belajar untuk menulis. Jangan malas menulis ya anak-anak. Dan jangan malas juga untuk membaca. Kalau kamu perlu lagi untuk belajar, kamu bisa putar lagi videonya, atau kamu bisa bertanya kepada mama, kepada papa, atau bisa bertanya juga kepada bu guru. Ya, Ibu berharap kamu tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat semuanya.